Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan lagi kuliah kita matematika dasar dengan materi fungsi. Sebelumnya, pada pembahasan sebelumnya kita telah membahas tentang sifat-sifat fungsi. Sebelumnya juga kita sudah membahas tentang relasi ya, relasi dan fungsi, kaitannya. Kemudian kita belajar tentang sifat-sifat fungsi. Ada 3 ya, injektif satu-satu ya, kemudian juga surjektif ya, onto, dan juga intonya. Kemudian yang ketiga yaitu bijektif ya, koresponden satu-satu ya. Hari ini kita akan membahas jenis fungsinya. Jadi kemarin kita sudah belajar sifatnya, ada 3 itu. Kemudian kita hari ini belajar tentang jenis fungsi. Jenis fungsi itu banyak ya, banyak sebenarnya. Cuman yang akan kita pelajari hanya beberapa aja karena waktu yang terbatas. Jadi kita tidak bisa kita pelajari semua jenis fungsi. Jadi di sini kita akan belajar sedikit tentang fungsi konstan ya, kemudian juga tentang fungsi identitas ya. Mungkin yang agak banyak kita bahas yaitu tentang fungsi linier ya, dan juga tentang fungsi kuadrat ya. Jadi mungkin 2 fungsi itu yang mungkin agak banyak kita bahas di pembahasan ini. Oke. Kita langsung saja ya. Jadi jenis fungsi, jika suatu fungsi f mempunyai daerah asal dan daerah kawan yang sama, misalnya D ya, atau daerah asal dan daerah tujuan yang sama ya, misalnya D, maka sering dikatakan fungsi f pada D ya. Jadi sering dikatakan fungsi f pada D. Jika daerah asal dari fungsi tidak dinyatakan, maka yang dimaksud adalah himpunan semua bilangan real. Sudah kita bahas ya tentang bilangan real di awal-awal kuliah kita. Ya, ya, jadi saya kira nggak ada masalah. Oke, fungsi konstan ya, kita masuk ke fungsi konstan. Sebelum kita masuk ke fungsi konstan, mungkin sedikit saya akan membahas tentang bidang kartesius ya. Oke, kita bahas dulu bidang kartesius ya, sebelum kita masuk ke jenis fungsi tadi ya. Oke, bidang kartesius, bidang kartesius ya. Oke. Oke, kalau kita sering lihat waktu kita sekolah belajar matematika di SD ya, sering kita lihat gambar seperti ini, sumbu X dan sumbu Y. Inilah yang dimaksud dengan bidang kartesius ya. Jadi bidang koordinat dibentuk oleh irisan dari garis bilangan horizontal dan vertikal. Jadi garis bilangan horizontal dan vertikal. Ngerti ya? Horizontal berarti besar, vertikal berarti ke atas ya. Jadi bidang koordinat dibentuk oleh irisan dari garis bilangan horizontal X ya, dan vertikal Y ya. Kita namakan yang horizontalnya X, yang vertikalnya Y ya. Oke, bilangan garis ini berimpit pada titik yang disebut titik asal. Jadi ini dia ya, ini titik asal tuh berarti 0,0 ya. Jadi titik asal tuh 0,0, 0,0 di sini dia titiknya. Jadi bilangan garis ini berimpit pada titik yang disebut titik asal dan membagi bidang kartesius ke dalam 4 bagian yang disebut dengan kuadran. Jadi
dibagi 4 kuadran. Ini kuadran 1 ya. Ini kuadran 2 ya. Ini kuadran 3. Ini kuadran 4 ya. Oke ya. Ini pengulangan aja ya. SD, SMP, SMA kalian udah belajar semua ya. Oke. Yang terpenting kalian masih harus ingat ya cara meletakkan koordinat. Itu masalah kalau kalian sudah nggak ingat ya. Coba kita refresh sedikit ya. Oke, oke. Jadi kalau kita lihat garis ini ya. Nah, kalau dia garis horizontal atau X, berarti dia di sini ini 0 ya. Ini titik 0 sini ya, titik 0. Berarti ini 1 2 3 4 5 6. Kemudian kalau titik di sebelah kiri 0 itu berarti minus 1, minus 2, minus 3, minus 4 ya. Oke, kalau Y vertikal ya, ke atas berarti dia plus ya. Ke atas dia plus 1, 2, 3, 4 ya. Sedangkan ke bawah dia minus ya. Oke ya. Minus 1, minus 2, minus 3, minus 4. Oke ya. Saya kira itu dia ya. Jadi ini kalian harus bisa, jangan sampai sebelah kiri plus, sebelah kanan minus ya. Sebelah kiri minus, sebelah kanan plus. Jangan sampai bawah plus, atas minus, salah ya. Bawah minus, atas plus. Kalian ingat tuh ya. Itunya aturannya. Jangan sampai silap, kalian udah mahasiswa. Oke, bagaimana cara kita membuat titik koordinat ya, misalnya disuruh buat titik koordinat 2,3 misalnya ya. Bagaimana? Berarti kita hitung aja. Berarti ini apa nih? Ini X ya. Yang 2 nih X, berarti yang 3 nih Y. Dia selalu X, Y ya. Selalu X, Y. Berarti ini X 2, 3-nya Y. Berarti X-nya 2 di sini ya kan? Ini dia. Kemudian Y-nya 3 di sini. Oke. Tinggal kita kasih garis titik-titik bantu, garis bantu ya. Oke, garis bantu ya. Nah, inilah dia titiknya. Inilah dia titik 2,3 yang berada di kuadran pertama. Ini kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, kuadran 4 ya. Ini berarti dia sini dia. 2,3 ya. Oke, ini dia ya. Ini titiknya ya. Ini dia titiknya. Oke, coba kita cari satu titik lagi, misalnya min 2, 1, min 2,1 misalnya kan. Oke, X-nya mana? X-nya Y min 2 kan, koma Y-nya mana? Y-nya 1 kan. Oke ya. Oke, berarti X-nya min 2, min 1, min 2. Di sini kalian lihat ini. Min 2, ini titiknya ya. Kemudian Y-nya 1. Ya, ini dia. Ini Y-nya 1 di sini. Kita buat garis bantu. Perhatikan saya buat garis bantu. Nah, inilah dia pertemuannya, inilah dia titik koordinatnya. Berarti titik koordinatnya ada di sini. Berapa di sini? Min 2,1 ya. Oke ya, bisa paham ya? Saya kira bisa ya. Oke, ini tadi apa? Kalau yang titik 0 itu titik asal ya. Ini titik asal 0 ya. Di sini di titik asal 0 ini berarti X-nya 0 nih ya, X-nya 0 dan Y-nya juga 0 ya. Oke ya. Oke. Oke, kalau gitu kita masuk ke apa? Ini bidang kartesius tadi ya. Bidang kartesius ya, kartesius. Oke, bidang kartesius. Tulisannya jelek nggak masalah ya. Oke, kita masuk ke fungsi ya. Oke, kita masuk ke fungsi. Oke, fungsi ya. Fungsi. Oke, fungsi. Jika, saya ulangi lagi ya, jika suatu fungsi f mempunyai daerah asal dan daerah kawan atau daerah tujuan yang sama, misal D, ya, maka sering dikatakan fungsi f dan pada D ya, sering dikatakan fungsi f pada D.
jika daerah asal dari fungsi tidak dinyatakan, maka yang dimaksud adalah himpunan semua bilangan real ya. Oke, kita langsung aja ya fungsi konstan ya. Fungsi konstan satu, fungsi konstan. Jenis fungsinya ya, fungsi konstan. Fungsi konstan. Oke, fungsi konstan. Oke. Fungsi f memetakan setiap bilangan real dengan c. Jadi gini, kalau dia fungsi linear ya, kalau dia di fungsi linear yang nanti kita pelajari, itu dia ada persamaan fx sama dengan x tambah b ya. Nah, jadi ini nanti habis ini kita pelajari tentang tentang fungsi linear. Cuman ini supaya memahami aja fungsi konstan ya. Jadi, nah ini adalah konstanta a sama b, ini adalah konstanta. Ini adalah konstanta. Konstanta. Artinya apa? Artinya dia bilangan ya, bilangan. 5, 3, 0, 2, 5, 1 gitu kan. Pokoknya bilangan dia. A sama B ini bilangan ya. Sedangkan X ini adalah variabel. Variabel. Nah, oke, variabel. Kenapa? Karena dialah yang nanti akan berubah-ubah ya. Sedangkan A tetap, kalau dia 5 tetap 5 ya. Kalau B-nya pun gitu juga. Kalau dia 5, 5 dia. Kalau 3, 3 terus, oke. Nah, kenapa saya ambil sedikit dulu tentang persamaan linear fungsi linear ini? Karena untuk menggambarkan fungsi konstan ya, kalian lihat nih saya buat ya, saya gambarkan fungsi konstan seperti ini. Nah, dia fx-nya adalah b. Nah, artinya apa? Artinya fx-nya adalah konstanta. Konstanta. Jadi fx-nya adalah konstanta. Nah, ya, konstanta angka dia. Misalnya 3 3 terus, kalau dia 4 4 terus. Nah, itulah yang dimaksud dengan fungsi konstan. Artinya apa? Artinya f jika x-nya berapa saja, ya kan? Hasilnya adalah 3. Atau kalau kita buat segini supaya gampang aja, nah gini ya. fx sama dengan 3. Oke. Berapapun kita taruh angka di sini, dia tetap 3. Mau 0, jika x ini 0, ini tetap 3. Kalau kita taruh 5, tetap 3. Kalau taruh 6, tetap 3. Kalau taruh 1000, tetap 3. Nah, jadi dia konstan. Jadi di mana dia? Di mana titiknya? Kita hitung 1, 2, 3. Nah, disinilah dia titiknya. Ini dia. Kayak mana garisnya? Nah, begini garisnya. Dia bergaris terus dia seperti ini. Ya, inilah dia nih. F sama dengan fx sama dengan 3. Ya, ini dia. Ini dia. Ini dia fungsi konstan ya. Fungsi konstan. Ya, 3 terus dimanapun. Berapapun kita pasang angka x-nya, ya kan? Berapapun kita pasang angka x-nya, ini tetap 3 ya. Oke? Bisa paham ya? Oke. Kemudian kita lanjut ke fungsi identitas. 2. Fungsi fungsi identitas ya. Identitas. Oke ya. Apa itu fungsi identitas? Jika fx-nya sama dengan y, gampang ya. Fx sama dengan x ya. Kalau tadi kan fx sama dengan 3, konstan ya kan. Kalau ini fx sama dengan x. Fx sama dengan x. Fx ini apa? Fx ini kan y dia, ya kan? Fx itu adalah y kan.
Jadi dia FY sama dengan X dia artinya. Jadi kayak mana? Awal-awal pertemuan kemarin sudah saya bahas, kita bahas kan tentang grafik X sama dengan Y atau Y sama dengan X. Gambarnya udah pasti begini dia, ya kan? Ini Y sama dengan X. Gambarnya pasti begini. Dia garis lurus. Mau buktikan? Mari kita buktikan ya. Oke. Kalau saya taruh misalnya jika ini ya, jika x-nya 1, ya kan? Maka jika x-nya 1, maka hasilnya adalah 1 kan? Atau Y sama dengan 1 kan? Y sama dengan 1. Kalau fx-nya 2, maka hasilnya 2 kan? Maka Y sama dengan 2. Kalau fx-nya diganti 3, maka hasilnya x-nya diganti 3 berarti hasilnya 3, berarti Y-nya sama dengan 3 kan? Oke kan? Jadi gini ya kan? Kalau ini 1 ya, ini 1, ini 2, ini 2, ini 3, ini 3, maka beginilah dia gambarnya. Oke. Tinggal kita tarik garis saja, dia garis identik antara atas sama bawah ini ya. Oke ya. Gampang ya. Jadi itulah dia fungsi identitas. Jadi udah kita tadi fungsi konstan udah, fungsi identitas sudah. Saya kira sudah gampang dipahami ya. Ya. Jadi ini dia f x jika x adalah x ya. Oke ya. Ini dia, ini grafiknya ya. Oke, kita masuk ke fungsi yang memang ingin kita pelajari lebih lebih detail, yaitu fungsi linier ya. Fungsi linier ya. Oke, fungsi linier. Fungsi pada bilangan real yang didefinisikan fx sama dengan ax tambah b. Oke. Jadi dia fungsi linier seperti udah jelasan barusan ya. Berarti dia fx sama dengan ax ditambah b. Udah tahu tadi kan? A-nya konstanta, B-nya konstanta, X-nya apa? Variabel. A-nya konstanta, ya kan? B-nya konstanta, X-nya variabel. Oke. Karena dialah yang nanti akan berubah-ubah X ini ya. Ini X-nya ini variabel ya. Oke ya, bisa ya. Oke. Grafik fungsi linier merupakan garis lurus. Jadi grafiknya ya garis lurus ya. Misalnya kalau ini misalnya gini lah, garis lurus dia. Dia mau begini bisa atau begini. Gak ada masalah dia. Garis lurusnya mau kemana ya terserah, tergantung nanti persamaannya bagaimana ya. Pokoknya dia garis lurus. Mau kayak gini boleh, kayak gini boleh, kayak gini boleh, kayak gini boleh, terserah. Pokoknya dia hanya garis lurus, ya. Tergantung persamaannya. Oke, kita coba aja ya. Jadi grafik linier berupa garis lurus. Untuk menggambarkan grafik fungsi linier bisa dilakukan dengan dua cara, yaitu dengan membuat tabel dan dengan menentukan titik potong dengan sumbu X dan sumbu Y. Oke. Untuk kita gunakan dua-duanya ya. Dalam satu kesempatan kita menggunakan dua-duanya, yaitu membuat tabel dan juga membuat atau menentukan titik potong dengan sumbu X dan sumbu Y ya. Jadi kalian perhatikan bagus-bagus ini. Cari persamaan apa nih? Oke, apa yang ada di sini ya. Kita ambil persamaan yang banyak di internet, yaitu Y sama dengan 2X tambah 3. Oke, ini dia ya, 2X
tambah 3. Oke. Langkah pertama apa? Untuk kita buat ini. Ya, gampangnya kita buat tabel ya. Gampangnya buat tabel. Tapi saya lebih suka saya menentukan dulu titik nolnya ya. Jadi, jika X sama dengan 0, kemudian satu lagi, jika Y sama dengan 0. Oke. Saya membiasakan untuk membuat grafik, saya membiasakan dengan jika X sama dengan 0 dan jika X sama dengan jika Y sama dengan 0. Oke. Jadi ini saya buat begini. Jika X sama dengan 0 berarti Fx ya sama dengan 2X ditambah 3 atau Y sama dengan ya. Y sama dengan Fx sama dengan 2X tambah 3. Kalau saya masukkan X-nya 0 kan, berarti kalau X-nya 0 ya, X-nya saya gantikan sama 0, berarti ini 2 kali 0 kan, ditambah 3 sama dengan 0 ditambah 3 sama dengan 3. Oke? Bisa? Jadi Y sama dengan Fx ya, itu sama ya, ini sama ya, sama dengan 2X tambah 3. Nah, jika X-nya saya ganti sama 0, maka 2 akan dikali sama 0. Karena ini X ya kan. Perhatikan. Maka 2 dikali 0 ditambah 3. Perhatikan. Oke. 0 ditambah 3. 0 tambah 3 sama dengan 3 ya. Oke ya. Berarti sudah dapat saya. Berarti ini X 0. Berarti ini Y sama dengan Fx. Berarti ini Y ya. Berarti Y, ini saya dapat Y sama dengan 3 ya. Oke ya. Y sama dengan 3. Jadi titiknya apa ini saya dapat? 0,3. Oke ya. Sudah dapat saya. Nah, bagaimana jika Y sama dengan 0? Oke, kita cari Y sama dengan 2X tambah 3 kan. Y-nya 0. Kita ganti Y sama 0. Berarti 0 sama dengan 2X ditambah 3. Oke, dapatlah dia kan. Oke, saya pindahkan tempatnya aja ya. Misalnya gini, 2X ditambah 3 sama dengan 0 ya. Oke, ini sedikit saya sebenarnya cara cepatnya, tapi saya akan coba cara. Oke. Jadi masing-masing sisi, ini tambah ya. Masing-masing sisi itu kita kurang sama 3. Tujuannya apa? Supaya 3 di sini menghilang. Jadi kalau kita mau menghilangkan 3 di sini, maka masing-masing sisi kita kurangkan sama 3. Ya, masing-masing sisi ya. Jadi dia apa ini? 2X tambah 3 kurang 3 sama dengan min 3. Oke. Oke, begini ya. Ini tujuan kita apa? Supaya 3 ini bisa menghilang ya. Jadi kalau 3 ini, untuk menghilangkan 3 ini, maka masing-masing sisi sebelah kiri dan sisi sebelah kanan, kita kurangi sama 3 masing-masing sisi. Oke, berarti ini apa? 3 kurang 3, 0 kan? Oke, berarti ini apa? 2X sama dengan min 3. Oke. Ya kan? Oke ya. Sekarang saya mau supaya di sebelah sini tinggal X, karena saya kan pengen cari nilai X. Maka kedua sisi ini saya kalikan dengan setengah ya. Oke. Jadi kedua sisi ini saya kalikan dengan setengah ya. Oke, kedua sisi ini saya kalikan dengan setengah. 2X dikali setengah ya. Berarti tinggal 2X per 2 kan, sama dengan min 3 saya kali dengan setengah, berarti min 3 per 2 ya kan. Betul? Berarti 2 bagi 2 1, berarti di sini tinggal X ya kan. Karena 2 bagi 2 1 tinggal X. Berarti X sama dengan min 3 per 2. Inilah hasilnya kan. Oke, inilah berarti saya dapat titik apa ini? Tadi jika Y sama dengan 0 ya. Jika Y sama dengan 0, maka X-nya adalah min 3 per 2. Berarti saya dapat titik baru lagi. Min 3 per 2. Ingat ini X dulu ya. X, Y ya. Ini juga X, Y. Oke. X, Y ya. Berarti min 3 per 2, 0. Oke. Nah, kalau ini dulu saya cari
Jadi saya sudah dapatkan titik 0,3. Jika X sama dengan 0, maka saya dapat 0,3. Satu lagi, jika Y sama dengan 0, maka saya dapat min 3/2. Ingat X-nya dulu. X-nya kan dapatnya min 3/2, ya kan? Baru kemudian Y-nya. Y-nya berapa? 0 tadi kan? Berarti saya sudah dapat dua titik kan? Titik ini, sama titik ini. Oke. Baru kemudian saya masukkan, baru kemudian saya cari titik-titik lainnya, dan kemudian saya masukkan ke tabel ya. Misalnya ini ya, ini saya buat tabelnya. Saya buat tabelnya biasanya 3 ya, 3 tingkat. Oke ya, kayak gini ya. Oke. Oke ya. Oke. Oke. Kalian perhatikan, jadi diusahakan ya, harus karena dia bidang kartesis itu ada X-nya di kanannya plus ya kan, di kirinya minus, demikian juga dengan Y-nya ya kan, di atasnya plus, di bawahnya minus. Maka saya berusaha untuk mendapatkan titik untuk dapat mewakilkan titik-titik ini sebelah kiri dan sebelah kanan. Artinya ada yang plus, ada yang minus. Terserah kalau mau banyaknya berapa biji. Misalnya di sini kita ambilnya satu aja ya, satu ya, min 1 dan 1 ya. Jadi min 1 dan 1. Jika X, ini Y, sedangkan ini X, Y-nya ya. Oke. Jika X-nya min 1 ya, kita ambil di sini dulu. Berapa Y-nya? Jika X-nya min 1, nih, berapa Y-nya? Nah, maka kita cari seperti ini ya. Ya, jadi, oke, jika X sama dengan min 1, ya kan? Maka F dalam kurung min 1 sama dengan 2 kali min 1 ditambah 3 kan? Oke ya. Ini sama dengan berapa? 2 kali min 1. Ya, min 2 ditambah 3. Min 2 tambah 3 sama dengan berapa? Sama dengan 1. 1 kan? Oke, berarti ini dapatnya 1. Oke. Nah, sekarang kalau X-nya 0. X-nya 0 tadi kan, ini dia kan? X-nya 0 kan? Jika X-nya 0, maka Y-nya 3. Berarti jika X-nya 0, maka Y-nya 3. Berarti di sini ada 0,3. Di sini tadi berapa? Min 1,1 ya. Nah, sekarang 1. Oke. Jika 1. Ya. Jika X sama dengan 1, maka masukkan F1 sama dengan 2 kali 1 ditambah 3. 2 kali 1, 2 tambah 3 sama dengan 5 ya. Berarti Y-nya 5. Berarti ini apa? 1,5. Oke. Nah, baru kita masukkan Y-nya ya. Yang udah kita dapat tadi, jika Y sama dengan 0 ya. Berarti Y-nya 0. Tadi dapat X-nya berapa? Min 3/2. Min 3/2. Berarti dia apa? Min 3/2,0 ya. Oke ya. Oke ya, min 3. Berarti kita sudah dapat nih. 1, 2, 3, 4. Ada 5 titik kita dapat. Jadi itu akan memudahkan kita dalam menggambar grafiknya. Oke. Oke, kita gambar grafiknya ya. Di sini ya. Di sini aja ya. Kita gambar grafiknya. Oke ya. Oke. Selalu kalian buat seperti ini ya. Usahakan selangnya sepas mungkin supaya gambar grafiknya agak bagus sedikit ya. Oke, kita lihat. Ini X, ini Y ya. X-nya min 1, Y-nya 1. Ini 1, 2, 3, 4, 5 ya. Ini 1, 2, 3, 4. Ini 1, 2, 3. Oh, min 1, min 2, min 3 ya.
min 1, min 1, min 1,1. Nah, di sini titiknya. Lihat. Ya, kasih garis bantu, inilah titiknya. Kemudian apa? 0,3. Berarti X-nya 0 di sini, Y-nya 3 di sini. Oke. Tambah satu lagi 5 ya. Oke. Satu lagi berapa? 1,5. 1, ini dia kita kasih garis bantu. Kasih garis bantu 5. Nah, di sini titiknya. Oke. Kemudian jika apa tadi? Jika Y sama dengan 0, maka kita dapat X-nya min 3/2. Memotong sumbu X-nya di 3/2 ini berapa? 3/2 ini kira-kira min 3/2 sama dengan min 1,5 ya. Min 1,5 ya. Ini min 1,5 ya. Berarti dia letaknya di sini. Ya. Antara 2 sama. Oke. Nah, kalau grafiknya bagus, rapi, ya kan, maka kita akan dapat garis lurus begini ya. Ini nggak rapi ya, maaf ya. Ini nggak rapi. Nah, kita dapat garisnya. Inilah dia garis yang dimaksud. Oke, gampang kan menggambar garis. Jadi pertama tadi apa? Pertama tadi kita tentukan dulu ya. Jika X sama dengan 0, ya kan? Oke, kita tentukan. Jadi dia X-nya kita ganti 0, maka dia dapat 3. Berarti dapatlah Y-nya 3. Maka dia X-nya 0, Y-nya 3 kan? Dah oke. Kemudian langkah kedua tadi kita cari Y sama dengan 0. Kalau Y sama dengan 0, maka kita cari ya kan? Dapatlah dia min 3/2. Oke. Baru kemudian kita cari titik-titik lain. Titik-titik lain itu disesuaikan dengan kebutuhan kita. Kalau saya di sini, saya butuh semuanya ya. Kalian juga ngerjainnya seperti itu. Butuh yang bagian min dan butuh yang bagian plus. Oke. Oke, tadi setelah memotong sumbu X dan sumbu Y, di mana X sama dengan 0, Y sama dengan 0. Sekarang yang kita butuhkan adalah titik-titik bantu lainnya. Nah, supaya dia lebih gambar grafiknya lebih tepat, maka kita ambil dari sisi minus dan kita ambil dari sisi plus. Oke, di sini kita ambil minus 1, ya kan? Minus 1 F dalam kurung minus 1, X kita ganti min 1, maka 2 kali min 1 sama dengan 3. Hasilnya adalah 1, berarti 1,1. Oke. Kemudian kita ambil satu lagi karena 0 tadi udah, yang 0 udah tadi ya, kita cari. Oke. Sekarang kita cari lagi titik 1. Kalau X sama dengan 1, kita masukkan X sama dengan 1, berarti 2 kali 1 tambah 3 sama dengan 5. Berarti dapat Y-nya 5. Oke. Kemudian kita tambah lagi dengan Y sama dengan 0 kan. Kita masukkan lagi ke tabel ini. Oke. Maka kita dapatlah 1, 2, 3, 4. 4 titik ya. Kita dapatlah 4 titik. Dan ini sudah cukup untuk menggambarkan sebuah garis yang sesuai ya. Yang benar ya. Ini sudah cukup. Kenapa? Ada titik berpotongan dengan sumbu X, ya kan? Ada titik berpotongan dengan sumbu Y. Ada titik yang X sama dengan 0. Ada titik yang Y sama dengan 0. Maka saya rasa sudah lengkap. Jadi kalian gambarnya seperti ini ya. Oke ya. Oke. Jadi kalian gambarnya seperti ini. Baiklah, kita lanjutkan ke beberapa hal yang penting dalam fungsi linear ya. Pertama gradien ya. Pertama gradien. Kita bahas gradien ya. Jadi satu aja ya, satu gradien ya. Gradien. Gradien ini atau sering disebut koefisien arah ya, koefisien arah. Koefisien arah. Biar lambangnya M ya. Lambangnya M. Oke. Gradien atau koefisien arah, lambangnya M.
adalah konstanta yang menunjukkan tingkat kemiringan suatu garis. Jadi dia ini menunjukkan tingkat kemiringan ya, suatu garis. Jadi kalau kayak gini nih, kemiringannya ini, kemiringannya ini ya. Nah, bagaimana cara kita menentukan M-nya berapa gitu kan? Itu bisa kita cari dengan rumus ya, rumus. Nah, ini udah ada. Kalian perhatikan ya nih. Jadi garis ini, kita perhatikan garis ini, itu kita tarik dari titik dari mana aja ya, terserah kalian. Pokoknya tarik garis ya kan. Kalian tarik garis, misalnya di sini, gitu ya, bisa. Kemudian kalian tarik garis satu lagi di sini, nanti potongan ya. Terus kalian tarik garis ke bawah juga, ya gini. Ini kalian perhatikan. Dia nanti ada berpotongan, ada titik berpotongan di sini sama di sini. Ya. Nah, inilah yang kita jadikan sebagai patokan kita untuk mencari gradien ya, M ya, koefisien arah ya, atau kemiringan ya, atau kemiringan ya, atau kemiringan ya. Oke, ini ya. Bagaimana cara kita menentukan kemiringannya? M adalah ya, kalian lihat nih, adalah nilai ini ya, nilai panjang garis ini ya kan. Kemudian nanti dibagi sama panjang garis ini. Nah, itu dia nilai M ya. Jadi kalau ini kita beri nama Y2, maka ini Y1 ya kan, maka ini X1, maka ini X2 ya. Maka kalau garis ini apa itu? Garis ini adalah berarti apa? Berarti delta Y ya kan. Ini dari sini sampai sini panjangnya kan. Nah, kalau ini apa? Ini berarti delta X ya, dari sini sampai sini panjangnya ya. Oke. Nah, seperti telah kita ketahui ya dari kita SD, SMP, SMA ya kan, kalau delta berarti kalau misalnya delta T gitu kan, berarti apa? TT dikurang TO kan. Masih ingat ya di fisika, suhu akhir delta T adalah suhu akhir dikurang suhu awal. Jadi delta itu adalah nilai akhir dikurang nilai awal. Misalnya delta Y. Misalnya delta Y adalah berarti Y2 nilai akhir dikurang nilai awal. Ini dia. Ini ya. Berarti delta Y ini adalah nilai akhir, yaitu Y2 dikurang nilai awal Y1. Demikian juga dengan delta X. Ya. Delta X adalah nilai akhir X2 dikurang sama nilai awal X1 nih ya. Sama kayak suhu nih ya. Menghitung suhu masih ingat ya waktu di SMP, SD malah ya, SMP, SMA. Delta T adalah suhu akhir dikurang suhu awal, ya kan? Nah, artinya apa? Artinya nilai akhir dikurang sama nilai awal. Nah, demikian juga di sini ya. Oke. Jadi ini dia. Jadi M itu adalah itu. M adalah, ya kan? Ini ya. Delta Y dibagi delta X. Oke. Di mana delta Y-nya adalah Y2 kurang Y1 kan. Sedangkan delta X adalah X2 kurang X1. Atau, kan tadi kita udah sepakat, Y itu sama dengan Fx ya kan. Berarti apa nih? Fx1 Fx2 kurang Fx1 ya kan. Per X2 kurang X1. Oke. Inilah dia persamaannya. Inilah dia persamaan untuk mencari kemiringan. Oke ya. Ada lagi nggak ininya rumusnya? Ada ya. Kita lihat ini.
Ini kan dia berupa sudut, ya kan? Misalnya kita bilang sudut alfa gitu kan. Nah, ini berupa sudut, berarti bisa kita cari kan pakai rumus sinus ya. Sin sisi depan bersisi miring, bukan ya. Cos sisi depan sisi depan bersisi miring. Cos sisi bersisian bersisi miring, bukan. Tangen sisi depan bersisi bersisian. Berarti kita bisa menggunakan tangan ya kan. Berarti kita bisa menggunakan tangan juga ini kan. Jadi ini bisa kita gunakan tangan ya kan. Sisi depan bersisi bersisian. Berarti tangan tan alfa. Oke, seandainya kita tidak ketahui berapa x ya kan, berapa y, tetapi kita ketahui sudutnya. Kalau kita ketahui sudutnya, kita bisa mencari juga gradiennya, yaitu memakai tan alfa ya kan. Sisi depan bersisi bersisian tangan ya, sisi depan bersisi bersisian. Delta x, delta y per delta x. Oke ya. Jadi seandainya kita tidak mendapatkan nilai y, x ya kan, kita masih bisa mencari pakai tangan ya, asalkan dengan catatan kita memiliki besar sudutnya ya, alfanya berapa gitu kan. Oke ya, saya kira bisa paham ya. Oke. Kalau di garis tadi yang kita udah ada punya persamaan ya kan. Tadi persamaan kita bagaimana? Begini ya, fx sama dengan ax ditambah b. Oke ya. Nah, di mana letak M gitu kan? Kemiringan. Nah, letak kemiringan di sini. Ini atau nih Y sama dengan ya. Y sama dengan AX ditambah M. Nah, inilah kalau ada persamaan seperti ini, berarti M-nya atau gradiennya adalah A ya. Berarti MX ditambah B. Untuk yang di sini berarti apa? M sama dengan A. Oke ya, bisa kalian pahami ya. Oke ya. Biasanya kalau persamaan gini ini ditulisnya nggak seperti ini ya. B-nya diganti sama C ya. Y sama dengan MX ditambah C. C konstanta, M gradien. Jadi kalau misalnya ada persamaan seperti ini, Y sama dengan atau Fx sama dengan Ax tambah B atau Y sama dengan Ax tambah B, maka kalian bisa menunjukkan bahwa A ini adalah gradien ya. A ini adalah gradien, sedangkan yang di sini angka berapapun di sini itu adalah konstantanya ya. Atau persamaannya sering ditulis begini ya. Oke, saya kira bisa dipahami ya. Wah, jadi persamaan Y sama dengan MX ditambah C dengan M, di mana C adalah bilangan real, ada konstanta, dengan melambangkan gradien, ya kan, koefisien arah garis lurus, ya kan, seperti pada gambar di atas, ya kan, ini, ya, ini dia, ya, seperti ini ya. Jadi ini rumusnya ya. Oke, bisa ya, saya kira bisa ya, bisa paham ya, cari gradien ya. Oke, apa kesimpulan kita dari belajar gradien ini? Dari gradien ini apa yang bisa kita simpulkan? Jadi kalau M-nya 0, misalnya M-nya 0 gitu kan. Misal M-nya 0. Berarti artinya apa? Artinya apa? Kalau M-nya 0. Kalau M-nya 0, M sama dengan 0, artinya apa? Grafik, artinya grafik sejajar dengan sumbu X. Nah, ya. Kita lihat. Kalau M-nya 0 berarti 0 bagi X ya kan? Artinya apa? Artinya grafik sejajar dengan sumbu X. Berarti grafiknya bagaimana? Grafiknya begini, lurus begini kan? Kalau ini XY ya, lurus begini. Lurus saja dia. Nah, gini ya. Sejajar dengan sumbu X ya. Atau kalau kita pelajari barusan, itu merupakan fungsi konstan ya kan? Nah, berarti dia fungsi konstan ya kan? Bisa paham ya? Jadi kalau ya kan, kalau
M-nya sama dengan 0, ya kan? Berarti Y-nya adalah 0, ya kan? Ya kan? Berarti Y-nya adalah 0, ya kan? Oke. Y-nya adalah 0, ya kan? Kalau X-nya 0, nggak bisa ya, itu tidak ada apa? Tidak terdefinisi ya. Kalau delta X-nya 0 itu tidak terdefinisi. Tapi kalau delta Y-nya 0, itu bisa, itu nilai M-nya adalah 0. Artinya apa? Artinya grafik sejajar dengan sumbu X. Artinya dia fungsi konstan yang barusan kita pelajari ya. Bisa paham ya? Ya. Bisa ya, kalau nilai M-nya sama dengan 0 ya. Oke ya. Bisa ya? Saya kira bisa. Artinya apa? Artinya Y-nya, delta Y-nya adalah 0. Sehingga grafiknya adalah sejajar dengan sumbu X. Artinya dia adalah fungsi konstan yang udah kita pelajari tadi. Oke, kemudian apa lagi? Jika M lebih besar dari 0, ya, jika M-nya lebih besar pada 0 atau positif ya, maka grafik miring ke kanan. Grafiknya miring ke, kayak gini. Ini dia M lebih besar daripada 0, ya kan? Merengnya kemari, mereng ke kanan ya. Berarti miring ke kanan ya. Grafik miring ke kanan. Oke ya. Seperti ini. Nah, ini dia kalau dia nilainya positif ya. Nah, ini kan nilai positif nih kira-kira ya. Jadi dia miring ke kanan. Tapi kalau dia lebih kecil daripada 0, M lebih kecil daripada 0, maka grafik miring ke kiri. Jadi grafiknya miring ke kiri. Gimana bentuknya? Berarti bentuknya ya berlawanan ya. Berarti begini bentuknya ya. Bentuknya seperti ini ya. Nah, gitu ya. Kalau tadi kan kalau dia positif begini, ya kan? Ini ya. Gini ya. Kan? Tapi kalau dia negatif atau M lebih kecil daripada 0, berarti dia miringnya ke kiri. Bisa paham ya? Jadi kalau dia positif lebih besar daripada 0 nilainya, berarti dia miring ke kanan. Sedangkan kalau nilainya lebih kecil daripada 0, berarti dia miring ke kiri ya. Saya kira bisa paham ya. Oke. Itu dia gradien ya. Oke. Saya kira udah bisa ya, gradien cukup ya. Cari-carinya nanti kita buat khusus. Kita masuk ke penentuan 2 ya, penentuan tadi gradien kita pakai ya 1, berarti kedua ya, penentuan apa? Penentuan persamaan garis melalui satu titik ya. Satu titik dengan gradien M ya. Oke ya. Tadi kan udah kita gambarkan ya. Jadi apa tadi? Y sama dengan Fx ditambah C tadi kan? Udah ya? Udah saya jelaskan tadi ya. Oke. Kalau misalnya ada persamaan seperti ini, Y sama dengan ya kan? Bx ditambah Bx ditambah S misalnya kan, maka ini adalah gradien M ya, sedangkan ini adalah konstanta. Bisa paham ya? Jadi kalau ada persamaan, oke, kita rubah dalam angka misalnya kan, Y sama dengan 5x ya, 5x ditambah 3. Nah, berarti M-nya berapa? M-nya adalah 5. Ini dia. Ya. Kemudian konstantanya C-nya adalah 3. Bisa ya? Bisa paham ya? Bisa ya? Oke. Oke.
Berarti dia kalau cuman ada apa? Misalnya suatu garis ya, garis ini dia, ini garis ini kita anggap garis, ya kan? Melewati suatu titik, misalnya P, titik P ya, X1, Y1 ya. Oke ya, ini ya. X1, Y1. Setelah nilai koordinat titik P disubstitusikan ke persamaan garis tersebut diperoleh, ya, ini ya, ini sebuah garis, ya kan? Maka sedangkan ini sebuah gradien. Maka setelah kita gabungkan ini digabungkan persamaan garis ini dengan titik ini, maka akan didapat adalah Y sama dengan MX tambah C atau Y1 sama dengan M1 MX1 ya, MX1 ditambah C. Nah, ini dia ya. MX1 ya tambah C. Jadi M-nya itu ya tetap ya. C-nya itu pun tetap ya. Nah, cuman yang berubah adalah Y1 dan X1. Nah, dari situlah didapat sebuah rumus ya. Dari sinilah didapat sebuah rumus bahwa Y kurang Y1 ya sama dengan M ya dikali X kurang X1. Oke, bisa ya? Bisa paham ya? Jadi inilah dia rumusnya ya. Jadi inilah rumusnya. Atau bisa juga kita buat M sama dengan Y kurang Y1 per X kurang X1. Bisa ya? Oke, bisa paham ya? Oke, ini dia rumus yang kalian harus pegang ya. Oke, bagaimana menentukan persamaan garis melalui dua titik? Nah, kalau ini kan satu titik tadi. Satu titik gampang ya kan? Kita dapat dua rumus ini. Rumusnya ini satu rumus ini yaitu Y kurang Y1 dikali M buka kurung X kurang X1 ya. Atau M sama dengan Y kurang Y1 per X kurang X1. Saya lebih gampang hafal yang bawah ya. Kalian juga usahakan hafal yang kalian mudah menghafalnya. Kalau saya lebih gampang menghafal yang bawah karena dia mirip sama delta Y dan delta X ya kan. Oke ya, bisa ya. Saya kira bisa paham ya. Kemudian bagaimana kalau menentukan persamaan garis melalui dua titik ya kan? Menentukan persamaan garis melalui dua titik. Bagaimana? Hah? Misal dia ada titik P tadi ya. P adalah X1, Y1, X1, Y1 ya. Kemudian dan PQ ya, dan Q X2, Y2. Bagaimana? Sama ya kan? Jadi persamaan yang tadi kita gabungkan ya. Jadi persamaan yang tadi yang Y kurang Y1 ya kan sama dengan M X kurang X1 gitu kan. Ya kan? Y kurang Y1 sama dengan M dikali X kurang X1 itu kita gabungkan sama
apa? Sama Y2 kurang Y1 sama dengan M X2 kurang X1. Nah. Oke. Jadi dua persamaan ini kita gabungkan, Y kurang Y1 yang kalau dia melalui satu titik ya, P ya kan, M buka kurung X kurang X1 ya kan, kita substitusikan dengan Y2 kurang Y1 sama dengan M buka kurung X2 kurang X1. Nah, kita substitusikan ya. Bisa ya, saya kira bisa paham ya. Kita substitusikan sehingga apa? Sehingga didapat persamaannya jadinya begini, Y kurang Y1 per Y2 kurang Y1 sama dengan X kurang X1 per X2 kurang X1 ya. Oke ya, jadi ini ya, Y kurang Y1 per Y2 kurang Y1 sama dengan X kurang X1 per X2 kurang X1. Jadi dari dua persamaan ini disubstitusikan. Maka menghasilkan ini ya. Bisa ya, bisa paham ya. Oke, bisa paham ya. Kalian substitusikan ya, kalian gabung aja. Ini sama ini ya. Oke. Hasilnya ini. Yang penting ini, kalian hafal ini ya, rumus ini. Jadi tadi ada rumus ini, satu tadi ini perlu kalian hafal ya. Y2 kurang Y1 sama dengan M kali X2 Y kurang Y1 sama dengan M kali buka kurung X kurang X1. Kemudian rumus ini melalui satu titik ya, satu titik, misalnya titik P saja. Sedangkan kalau dia melalui dua titik, titik P dan titik Q, maka rumus yang dipakai adalah ini. Dari mana rumus-rumus ini? Itu dari hasil substitusi ya, daripada rumus satu titik dan rumus ini ya. Oke ya, bisa, saya kira bisa ya. Ini bisa dihafal ya. Oke. Oke. Kemudian bagaimana menentukan titik potong antara dua garis ya? Menentukan titik potong melalui dua garis. Menentukan titik potong antara dua garis. Bagaimana? Misalkan dua garis G1 dan G2 berpotongan di titik P, misalnya ya, ada garis G1 ya kan, dan G2 itu berpotongan di titik ya, di titik P misalnya kan, X, Y. Maka nilai X dan Y harus memenuhi kedua persamaan ini. Jadi nilai ini harus memenuhi persamaan G1 dan G2. Memenuhi persamaan garis 1 dan garis 2. Ya. Oke, titik potong dua garis dapat dicari dengan metode substitusi. Jadi sama kayak yang tadi, kita substitusikan ya kan. Nanti kita contoh soalnya kita bahas nanti ya di berikutnya supaya lebih fokus ke pembahasan soal. Kalau ini kita fokus ke teorinya dulu ya. Oke. Jadi titik potong dua garis G1 dan G2 ini dapat dicari dengan metode substitusi, eliminasi atau membuat sketsa grafik. Jadi bisa. Jadi nanti banyak cara ya kita gunakan supaya bisa
supaya bisa titik potongnya ini dicari gitu ya. Oke. Oke. Jadi begitu nanti. Jadi ini mungkin lebih banyak kita bahas di soal saja, menentukan titik potong antar dua garis supaya kalian lebih paham. Kalau saya jelaskan seperti ini agak susah kalian tangkap. Oke, jadi hubungan gradien hubungan dua garis ini berpotongan di titik, di satu titik ya, P misalnya ya, X, Y. Oke, nanti kita bahas ini. Kemudian satu lagi hubungan gradien dari dua garis ya. Gradien satu lagi 5 ya. Hubungan gradien dari dua garis. Ini kalian apa ini aja? Selain kalian pahami, kalian hafal juga ya. Oke, satu ya. Garis G yang bergradien M dikatakan sejajar. Jadi apabila garis dikatakan sejajar ya, garis G1 sejajar garis sejajar G2. Ini garis ya. Garis 1 ya, garis 1 sejajar garis 2 ya. Itu ya M-nya berarti MG1, M1 itu sama dengan MG2 ya, M2. Oke ya. Jadi kalau G1 M1 ya. Kalau G2 M2, maka kalau G1 garis G1 sejajar garis G2, maka M1 sama dengan M2. Gradien G1 sama dengan gradien G2. Bisa paham ya? Saya bagaimana saling tegak lurus? Misalnya yang kedua ya, G1 tegak lurus ya, tegak lurus. Garis 1 tegak lurus garis 2. Nah, garis 2. Apa dia? Maka M1 dikali M2 ya kan? Gradien G1 dikali gradien G2 itu hasilnya adalah min 1. Oke ya. Oke. Terus 3, kalau dia berhimpit, oke. Kalau dia berhimpit ya, G1 berhimpit ya. Jadi begini, maksudnya berhimpit begini. Garis ini garis ini nih, lihat nih. Ini garis ini. Ini ada dua garis ya kan? G1 dan G2 ya. G1 dan G2 ya. Nah, ini ada dua garis, ini namanya berhimpit. Berhimpit ya. Oke. Ini berhimpit. Nah, kalau ya dia berhimpit seperti ini, dia sama dengan sejajar ya. Jadi berhimpit G1 berhimpit G2 ya kan. Nah, itu sama dia, berarti M1 sama dengan M2. Nah, jadi nanti kan ada soal yang dibuat seperti berhimpit. Kalian pikir dia tidak sejajar atau ada aturan lain? Tidak, dia aturannya sama dengan dua garis yang sejajar ya. Kemudian apa lagi? Nah, terus ada yang keempat, ya. G1 berpotongan G2 dengan G2. Nah, itu kayak mana? Berarti M1 sudah pasti tidak sama dengan M2. Bisa ya? Jadi ada 4 ini aturan. Tapi yang paling penting 2 ini yang kalian hafal ya. Hafal dan pahami 2 ini. G1 sejajar dengan G2. Garis 1 bersejajar dengan garis 2. Maka gradien G1 sama dengan gradien G2 ya. Kemudian demikian juga bila garis 2 tegak lurus garis 1 tegak lurus garis 2, maka gradien garis 1 dikalikan gradien garis 2 itu sama dengan min 1. Sedangkan kalau garis 1 berhimpit sama garis 2 itu sama dengan sejajar. Dia sama dengan M1 sama dengan
M1 sama dengan M2. Sedangkan kalau G1 berpotongan dengan G2, itu sudah pasti gradiennya tidak sama antara M1 dan M2. Oke, saya kira segitu dulu ya. Kita bahas fungsi ya, jenis fungsinya, yaitu fungsi linier ya, dan sudah kita sampai ke gradien, membahas gradien. Saya kira selanjutnya kita mungkin akan bahas soal-soal ya, supaya memperkuat pemahaman kalian akan fungsi linier ya, dan turunannya seperti gradien ya, perpotongan garis segala macam ya. Oke, baiklah, saya tutup aja dulu kuliah kita kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.